warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga di pagi yang sejuk ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari semenjak tadi malam sampai saat ini kita merasakan sejuk, tenang, ya, disiram dengan air hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang mendapatkan ketenangan dan kenyamanan di lingkungan kita ini menjadikan kita semakin bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin senantiasa giat untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang masih di tempat mereka ada yang tergenang rumahnya, ya, ada yang pagi-pagi ini mereka sibuk untuk membersihkan, ya, air-air yang masuk dari luar. Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita tidak lihat secara nyata maupun yang kita lihat secara nyata. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah membahas, ya, beberapa poin. Tinggal 4 poin lagi dari pembahasan masalah obat dari riya dan bagaimana cara kita berlepas darinya. Dan pada poin yang sekarang ini kita akan masuk pada poin yang ke-11. Ya. Dikatakan oleh muallif hafizahullah taala, poin yang ke-11 ini adalah al-khawfu minar riya. Ya. Poin yang 11 yaitu bagaimana kita takut, ya, kepada perbuatan riya itu sendiri. Ya, supaya kita terhindar, kita harus ada rasa kekhawatiran kita. Kalau kita remehkan suatu amalan walaupun ini kecil, maka pasti kita akan terjatuh darinya. Tapi kalau kita betul-betul khawatir, terus kita memelihara dan menjaga diri kita jangan sampai kita terjatuh dari perbuatan dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan darinya. Karena yang namanya hati ini tidak akan terus meningkat, tidak akan terus naik. Ya. Semangat kita tidak terus tinggi dalam beribadah. Walaupun seseorang, apapun orang tersebut, ya, pasti akan ada rasa butuhnya, pasti akan ada rasa lemahnya, pasti akan ada kurangnya iman mereka.
Maka dari itu kita harus memelihara dan menjaga keimanan kita, dan kita harus betul-betul berhati-hati dalam melakukan perbuatan dosa tersebut, sekecil apapun. Karena rasa kehati-hatian kita ini akan menghindarkan diri kita untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau kita merasa aman dari perbuatan dosa tersebut, maka pasti kita akan terjatuh dari perbuatan dosa tersebut. Merasa aman bagaimana maksudnya? Meremehkan. Insya Allah saya kuat dalam menghadapi dosa dan maksiat ini. Atau setelah saya lakukan saya bisa mohon ampun dan bertaubat. Yang namanya kematian tidak kita tahu kapan datangnya. Ternyata setelah dia melakukan dosa tersebut, kemudian Allah panggil atau cabut nyawanya, maka dia meninggal dunia di atas dosa dan maksiat. Oh iya. Maka dari itu jemaah sekalian, ya, perbuatan riya ini adalah perbuatan yang sangat tipis, ya, sangat kecil. Maka Nabi SAW berpesan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya, Nabi SAW bersabda, Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan terjatuh di antara kalian adalah syirik kecil. Ini kekhawatiran Nabi SAW yang akan menimpa umatnya. Nabi SAW sangat khawatir menimpa umatnya apa itu asyirkul asghar, itu syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Para sahabat bertanya, heran, ternyata ada yang syirik yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW, dan itu kecil sekali. Qala al-riya, yaitu perbuatan riya. Maka kita harus betul-betul khawatir, takut atas perbuatan riya tersebut. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam surah At-Tur ayat 25 sampai dengan ayat 28. Qala ta'ala fi haqqi ta'ifatin min ibadihi as-salihin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini menyebutkan tentang kelompok orang-orang yang saleh di antara hamba-hamba. Jadi ada kelompok orang-orang yang saleh, apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Tur ayat 25 sampai 28. Allah berfirman, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalu. Nanti ya, penghuni surga itu mereka akan saling berhadap-hadapan, duduk nongkrong, ya, bahasa sekarang kita ini ngobrol, yang saling berhadap-hadapan. Kemudian mereka saling bertanya. Ya, kalau kita nongkrong biasa duduk di mana, kita saling bertanya, teman kita ini kemana? Oh, dia sudah menikah. Teman kita ini, oh, dia sedang sakit. Teman kita yang lain bagaimana? Oh, dia sudah meninggal. Nah, ini kalau kita saling bertanya, kumpul bareng, menceritakan suatu hal atau menceritakan sesuatu informasi. Ini kalau kita di dunia. Tapi nanti di surga ada saatnya kita saling bertemu dengan teman-teman, dengan sahabat, saudara-saudara kita kumpul bareng. Jadi Allah SWT sampaikan, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalu. Mereka saling berhadap-hadapan, ngumpul saling bertanya. Apa yang mereka tanya? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka menceritakan tentang bagaimana mereka keadaan mereka dulu di dunia. Kata mereka, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami melakukan di dunia itu banyak melakukan
kejahatan, banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat. Ya. Jadi mereka menceritakan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di dunia. Dosa-dosa yang pernah mereka lakukan itu mereka saling menceritakan. Kapan kita mulai taubat, kapan kita mulai rajin ibadah di waktu dunia, di masa kita hidup di dunia. Mereka satu sama lain saling menceritakan hal itu. Ya. Kemudian orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat dan dosa ini, ternyata Allah berikan petunjuk, Allah berikan kekuatan dalam hati mereka berupa keimanan, agar mereka kembali kepada Allah dan beribadah dengan istiqamah. Lanjutan ayatnya, famanallahu alaina wa waqana adzabas-samum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, memberikan kita pertolongan dan perlindungan dari azab yang pedih, dari azab neraka. Dikatakan dalam tafsir Fathul Qadir, as-samu artinya nar jahannam. Sebagian tafsir ulama mengatakan as-samu ya ismun min asma nar, ya, nama dari salah satu nama neraka jahannam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi kami, menolong kami dan dari mana? Dari azab yang pedih, dari azab yang menyiksa. Itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk agar kita kembali menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka mendapatkan petunjuk, apa yang mereka lakukan? Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya kami dahulu senantiasa beribadah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Setelah mereka mendapatkan petunjuk, mereka berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Maha penyayang. Allah senantiasa melakukan kebaikan yang terbaik untuk hamba-hamba, tidak pernah menzalimi hamba-hamba. Kenapa ada banjir di mana-mana? Kenapa ada gempa di mana-mana? Itu karena sebab ulah tangan kita sendiri. Ya, Kalimantan penuh dengan banjir karena kenapa? Karena di situ banyak pohon-pohon yang besar ditebang. Jangan kita salahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa merenungi diri kita. Kita sebagai manusia ini apa kekuatan kita? Kalau tidak Allah memberikan kekuatannya, kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mampu sekarang ini alhamdulillah kita masih selamat dari tentara Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil, yaitu virus. Ya, virus ini senantiasa kita tidak bisa melihat dengan kasat mata kita, tidak bisa kita lihat. Ada yang sangat kecil, tetapi itu juga merupakan tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Satu demi satu, ya, dicatat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab virus tersebut. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di bulan yang suci ini, di bulan Rajab, ya, untuk kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memperbanyak shaum, puasa di hari-hari yang sudah Rasulullah SAW tentukan, hari Senin, hari Kamis, atau puasa Daud, Ayyamul Bir. Kemudian memperbanyak ibadah yang lain, bukan mengkhususkan suatu ibadah karena sebab tetapnya bulan Rajab, namun kita memperbanyak meningkatkan amal ibadah kita, karena di situ akan dipertiadakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat yang berkaitan tentang bagaimana hak-haknya orang-orang atau kelompok orang-orang yang saleh, yang mereka dahulunya melakukan dosa. Kita semua manusia pasti melakukan dosa, namun karena mereka diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka senantiasa
terus melakukan ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan kenikmatan di surga. Beliau mengatakan di sini, fal khaufu minal ma'asi huwa alladhi nafa'ahu bi taufiqillah ta'ala. Jadi kekhawatiran kita untuk terjatuhnya kita dari perbuatan maksiat dan dosa itu adalah akan mendatangkan taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada rasa khawatir kita, ada rasa ketakutan kita terhadap melakukan dosa dan maksiat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan taufik, akan mendatangkan pertolongan kepada hamba. Jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan dosa. Ya. Sekecil apapun perbuatan tersebut, maka kita harus betul-betul berhati-hati. Walladhi yakhsha asy-syai' yadhillu hadran minhu fayanju. Dan orang yang senantiasa takut kepada sesuatu yang kecil, maka dia akan diselimuti dengan rasa kehati-hatian, maka dia akan diselamatkan dari perbuatan maksiat tersebut. Jadi intinya di sini adalah khawatir. Ya, jangan sampai kita terlalu meremehkan dosa. Sekecil apapun dosa tersebut, jangan kita remehkan. Akan ada rasa kekhawatiran kita terjatuh dalam maksiat tersebut, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma man ya'malu dzalik, adapun orang yang merasa tenang, dirinya santai, atau bahkan meremehkan, ada yang merasa dalam hati mereka meremehkan perbuatan dosa tersebut, ya, fa innahu yaqa'u, maka dia akan terjatuh di dalam perbuatan dosa tersebut. Maka suatu kisah, ya, saya dapat broadcast, ya, kisah seorang imam di London. Ya, seorang imam di London, masya Allah, dia seorang muslim, ya, bisa dimanfaatkan sebagai seorang imam di sana. Kemudian dia rumahnya dari masjid lumayan jauh, maka dia harus menggunakan bis untuk bolak-balik. Ya. Setiap harinya dia menggunakan bis, ketemu dengan sopir, kemudian dia membayar. Kalau tidak ada, dia bayar dengan kartu. Kalau ada kartu mereka, kalau nggak ada dia membayar langsung dengan uang kas. Suatu hari, ya, pada saat dia membayar bis ke sopirnya, ternyata sopirnya melebihkan uangnya 20 sen, kecil, ya, 20 sen. Dia dilebihkan uang, atau kembaliannya dilebihkan 20 sen. Setelah dia cek, ternyata uang itu lebih. Kata sopirnya, berikan uang yang lebih kepada saya. Nah, saudara, cuma 20 sen, paling kecil. Bisnya besar, pasti dia punya gaji yang besar dari perusahaan transportasi. Ya. Itu pikiran yang ada dalam benak hati si imam tadi. Namun ada rasa kekhawatiran terhadap terjatuhnya kepada perbuatan dosa. Kalau saya diam, saya makan. Kalau saya makan 20 sen ini, ya, dia merasa si sopir ini mungkin lupa, ya. Akhirnya sudah, pokoknya dia diam dulu sampai tujuannya datang. Setelah datang pada tujuannya, dia mau turun, dengan spontan si imam ini mengeluarkan uang 20 sen langsung dikembalikan kepada si sopir tadi. Padahal niatnya tadi nggak akan mengembalikan uang tersebut. Namun dengan spontannya Allah memberikan kekuatan iman. Dari uang yang sedikit itu dia kembalikan kepada hak. Kemudian dia kasih uang itu kepada si sopir. Kemudian dia mengatakan, maaf, tadi uang bapak lebih. Masya Allah. Akhirnya si sopir ingin bertanya, apakah anda saya lihat ada seorang muslim, apakah ada seorang imam di sini? Iya, seorang imam di sini. Maka dia katakan, sengaja saya lebihkan uang tadi, ya, saya berikan kepada anda, ya. Tapi hari ini saya merasa yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Setelah anda mengembalikan uang yang 20 sen ini kepada saya yakin bahwasanya anda adalah muslim yang betul-betul
Muslim. Maka hari ini izinkan saya untuk saya bersyahadat, Masya Allah, mengucapkan kalimat syahadat untuk saya bisa masuk Islam. Karena saya mempercayai agama yang Anda peluk adalah agama yang sangat mulia. Masya Allah, tersentak dalam hatinya sang imam tadi mengucapkan astagfirullahaladzim dengan prasangkaan yang tadi tidak mau mengembalikan uang 20 sen itu. Dia merasa dirinya seakan-akan menjual agama Allah Subhanahu wa taala dengan uang yang begitu kecil. Prasangkaannya begitu kecil, tapi dengan Allah berikan pertolongan kepada sang imam ini, maka dia mendapatkan petunjuk. Masya Allah, dia masuk Islam. Hal yang sangat kecil yang muncul dari hatinya, udah jangan kembalikan. Itu juga uang 20 sen ini buat apa? Tetapi dengan itu Allah membuka pintu hati kepada si supir tadi untuk bisa memeluk agama yang mulia. Maka sekecil apapun yang terlintas dalam hati kita karena sebab dosa atau perbuatan dosa yang kita lakukan, maka kalau bisa kita hindari. Terus kita ada rasa kekhawatiran kita. Terlebih di bulan Rajab ini adalah bulan mulia, jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan dosa, karena perbuatan baik maupun perbuatan dosa sama-sama dilipat gandakan. Perbuatan dosa yang kita lakukan dilipat gandakan perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syahrul hurum, ya. Bulan yang Allah haramkan, bulan yang Allah sucikan. Nah, itu dia hikmah dari kita berhati-hati melakukan perbuatan dosa. Jadi di sini amman ya'mal dzalika yaqafi. Ada orang yang merasa aman darinya, ya, dari perbuatan riba, riya, syirik dan yang lainnya, maka dia akan terjatuh dari perbuatan tersebut. Lidzalika kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhsha asy-syirk faqad kana aktsaru du'a'ihi alaihi salatu wassalam ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu khawatirnya beliau terhadap perbuatan syirik yang kecil tentunya. Begitu sangat khawatir, sebagaimana yang disebutkan hadis tadi, ya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan akan tertimpa kepada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Yaitu riya. Ini kekhawatiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak doa beliau. Ya, beliau berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini, ya, di atas agama, di atas petunjuk, di atas hidayah. Karena hati kita ini tidak senantiasa kuat, ya, goyah. Tetapi di zaman kita sekarang ini, yang begitu mudahnya orang berbalik keimanan mereka menuju kekufuran. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitan, bersegeralah kalian, ya, dengan beramal sebelum datangnya fitnah, ujian yang begitu banyak. Ujian harta, tahta, wanita, atau yang lainnya. Itu yang tiga yang paling kuat, ya, yang menimpa umat manusia. Yang mana ujian tersebut kehilfa'in layin mudlim, ujian yang Allah berikan, ya, kepada seorang manusia atau kepada seorang hamba, ya, fitnah bagaikan potongan malam yang sangat gelap, tidak bisa kita lihat. Saking tipisnya, saking kecilnya fitnah tersebut. Yang mana yusbihur rajul mu'minan wa yumsikan, pada pagi harinya orang tersebut dalam keadaan beriman, namun di sore harinya mereka kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbih kafir, atau sore harinya mereka beriman, pagi harinya mereka kafir. Kenapa mereka bisa kafir? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Mereka rela menjual agama mereka dengan secuil dari
sedikit dari dunia. Waliyahzubillah. Maka hati kita ini harus kita pupuk terus, kita harus jaga terus dengan selalu memohon kepada Allah dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kemudian diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata, kana aktsaru du'aihi sallallahu alaihi wasallam yang muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Dan di antara persaksian istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak doa beliau, biar muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Seorang nabi yang sangat Allah jaga dari perbuatan dosa, yang Allah ampuni dari perbuatan kesalahan yang dilakukan, diampuni semua. Namun kekhawatiran beliau untuk terjatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa begitu khawatir, sehingga beliau mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati kita ini tidak pernah terus kuat, ya pasti ada waktunya lemah hati kita, jatuh, putus kita sebagai manusia. Maka di saat itulah kita banyak berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati ini, ya, tetapkan jiwa dan hati kami di atas agama. Semoga kita selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ke-12, kita masuk poin yang ke-12, yaitu al-firar min dzambillah, yaitu kita lari dari celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Allah mencela kita, maka kita harus berjuang dari celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan min asrarir riya, di antara rahasia-rahasia riya ini adalah agar terjatuhnya seseorang dari perbuatan riya, apa yang harus dilakukan? Jangan sampai kita terjatuh dari perbuatan riya tersebut. Al-firar min alami dzamil khalq wal ibad, yaitu kita lari dari celaan manusia. Mana lebih baik kita dicela manusia atau dicela Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lebih baik kita dicela oleh manusia daripada kita dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita disiksa, walaupun kita dipukul oleh manusia, ibaratnya kita tidak melakukan kesalahan, namun kita difitnah, dicela, atau kita melakukan perbuatan yang baik yang mana masyarakat itu tidak suka dengan kita, kita dicela dan dicaci dan lain sebagainya, dizalimi, tidak ini masalah. Akan tetapi Allah memuliakan kita. Kan banyak orang-orang yang Masya Allah, ya, tidak ada yang mengenal mereka dalam lingkungan manusia, tidak terkenal, namun di langit sana mereka disebut-sebut namanya oleh para malaikat, disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Di antaranya orang-orang yang senantiasa duduk di dalam majelis ilmu. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa huffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Di antara keutamaan kita duduk dalam majelis ilmu, Allah akan menyebut nama hamba-hambanya yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Dia hanya duduk, ya, sebentar, gak sampai 3-4 jam, tidak sampai, tidak membosankan. Dia hanya duduk memperhatikan apa yang disampaikan dari ilmu, hidayah, petunjuk, iman, mereka amalkan. Dan ini orang-orang yang tidak dikenal di kalangan manusia, namun mereka dikenal di langit sana, disebut namanya oleh para malaikat, disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan mereka menampakkan ibadah mereka di hadapan manusia. Jadi yang harus kita menghindar diri kita dari celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan hal anta shadiqun fil firar min adzab. Apakah Anda
Ya, kita semua benar-benar kita lari dari celaan manusia? Jawabannya ada di diri kita sendiri. Tergantung kondisi diri mana kita melakukan kesalahan. Ya. Apakah bisa kita lari dari celaan manusia? Terkadang kita kan saking takutnya ya sudah berbohong aja. Saya nggak pernah melakukan, ya. Padahal dia melakukan kesalahan tersebut karena dia takut dicela oleh manusia. Namun mereka tidak takut dari celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak takut dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang bersumpah, ya, atas nama Allah, ya, dalam perbuatan bersalah. Demi Allah saya tidak pernah melakukannya. Padahal dia banyak orang-orang yang korupsi dan yang lainnya, ya, mereka ingin selamat dari celaan manusia karena dia adalah orang yang terkenal. Dia membayar hakimnya supaya diselamatkan dari celaan. Oh, dia orang yang bersih, dia orang yang tidak korupsi, maka dia tidak jadi ditahan di penjara karena dia membayar dengan bayaran yang besar, diselamatkan dari celaan manusia. Atau berita-berita yang lainnya, Masya Allah sekarang begitu banyak menyebar berita-berita yang membuat kita geleng-geleng kepala. Makanya indahnya kita belajar agama itu, Masya Allah, satu hadis kita bisa dengarkan kemudian kita amalkan, tenang rasa jiwa kita. Tapi kalau kita dengarkan satu informasi kemudian berita, ya, berita begini, itu membuat pikiran kita macam-macam. Ya, makanya benar kata, ya, Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala, beliau senantiasa menasihati murid-muridnya untuk jangan terlalu banyak bermain di media sosial. Ya, kita silahkan secukupnya, sebutuhnya saja. Kalaupun ada, ya, jangan terlalu bermasalah. Lihat informasi, informasi seperti sudah. Yang penting kita tahu informasi tersebut. Jangan kita tenggelam dalam informasi tersebut, dia cari tahu dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar tahu informasi tentang bagaimana kondisi umat Islam saat ini, berita tentang penyiram saudara-saudara kita yang butuh pertolongan, ini kita bergerak. Baik. Fafir ila min dzamillah lak. Maka oleh karena itu kita harus lari dari celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaka in araditan nas bi ghadabi. Ya. Jika kita mengharapkan karena sebab itu akan mendatangkan amarahnya Allah, murkanya Allah, ya, kita ingin mendapatkan keridhaan manusia, tapi Allah marah, tapi itu akan mendatangkan keamarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala karihaka wa ghadiba alaih, ya, maka Allah akan membenci dan memurkai kita. Jangan sampai kita mencari keridhaan manusia dan mendatangkan amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana sutakhsha ghadabahum. Apakah kalian takut terhadap murkanya manusia atau marahnya manusia? Manusia sebatas dia marah. Saat ini mungkin dia marah dan mencela kita, tetapi Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang itu akan memberikan petunjuk kepada manusia. Mungkin setelah dia mencela kita dan kemudian kita mohon maaf, minta maaf atas kesalahan yang kita lakukan, kan ini masalah. Kita tidak akan pernah hina di hadapan manusia. Sehina apapun pandangan orang terhadap manusia, kita tidak akan pernah hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hina kita di dunia, tapi di langit sana kita orang yang mulia, ya. Atau semulia apapun orang di atas muka bumi ini, tidak menjanjikan mereka mulia di atas langit sana. Mereka adalah orang yang mulia, kaya raya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Semua masyarakat menyanjunginya, memujinya. Tapi apakah itu
menjamin dia termasuk orang yang selamat di sana di atas langit? Belum tentu sama sekali. Fir'aun, ya, buktinya Fir'aun adalah orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di masanya, hartanya di mana-mana. Semua orang dari rakyatnya, tentaranya mengakui bahwasanya Fir'aun adalah raja yang sangat berkuasa. Namun Allah Subhanahu wa taala saksikan kepada kita semua. Di akhir hayatnya Allah tenggelamkan. Dan sampai saat ini jasadnya masih diperlihatkan kepada kita semua. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya walaupun mereka berkuasa, belum tentu mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya. Maka jangan sekali-kali kita khawatir terhadap atau takut terhadap celaan manusia. Kalau kita melakukan kesalahan kemudian manusia mencela kita, ya sudah, biarkan. Kita minta maaf dari kesalahan tersebut dan jangan kita ulangi. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah setelah kita bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubat kita melakukan kebaikan, maka orang manusia pun di sekeliling kita akan mencintai kita. Banyak buktinya. Para pelacur, para pencuri, perampok, preman yang taubat kembali kepada Allah, mereka memperbaiki dirinya. Yang tadinya dia ditakuti di kalangan masyarakat, karena sebab suka menganiaya orang. Preman namanya, nggak bisa lihat anak kecil, perempuan, siapapun yang ditemukan, kalau dia misalnya palak orang, minta duit orang, menodong orang, yang tadinya diakui oleh manusia ternyata dia orang yang sangat kejam. Tetapi setelah dia mendapatkan petunjuk dari Allah, dia kembali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang melakukan kebaikan. Dia minta maaf kepada orang-orang yang sudah pernah dia aniaya dan sebagainya. Masya Allah, pasti akan disegani orang tersebut. Pasti akan disegani. Maka jangan takut dari celaan manusia. Allahu ahaq an takhsha ghadaban. Hanya kepada Allah yang harus kita lebih khawatir dan lebih takut atas keamaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuhuma taqaddam khaufuka dzammin nas an khaufuka dzammin. Mana yang kita pilih sekarang? Kembali kepada diri kita. Kita takut kepada celaan manusia atau takut kepada celaan Allah Subhanahu wa taala? Dan lihatlah bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakhluqu kaman la yakhluq." Jadi dilihat dari siapa yang menciptakan. Apakah Allah atau manusia? Jadi orang yang menciptakan tidak sama dengan yang dicipta. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah yang Maha Mencipta, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, lagi Maha Pemberi rezeki. Ini harus kita lebih takuti. Itu dia poin yang ke-12. Jadi kita lari dari celaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, poin yang ke-13 adalah hubbuka an yadhkuraka Allah taala wa taqdimu dzalika ala hubbi dzikril khalqi lak. Kecintaan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sangat suka kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita langkah kita selalu mengingat Allah. Pikiran kita yang kita ingat Allah, lisan kita yang kita ingat Allah, apa yang kita ingin ucapkan kita ingat Allah, apa yang kita ingin dengarkan kita ingat Allah. Selalu kita ada dalam hati kita itu bagaimana kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdimu dzalika, selalu kita utamakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita utamakan atas kecintaan manusia ala hubbi dzikri al-khalq. Daripada kita mencintai manusia, karena cinta manusia itu tidak apa. Mungkin sekarang seorang itu dicintai karena ada hartanya, karena ada jabatannya. Setelah hilang dari harta dan jabatannya, dibuang. Ditinggalkan. Banyak hal itu sekarang. Orang pinjam uang pada saat dia pinjam uang, tapi nanti setelah dia ingin kembalikan uangnya, dia marah-marah. Atau dia memanfaatkan teman-teman yang orang-orang yang berada
dimanfaatkan mereka. Tapi tatkala mereka butuh dengan mereka, mereka hilang. Ini dia. Maka kecintaan kita kepada Allah lebih kita utamakan daripada kecintaan manusia. Allah SWT berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Maka ingatlah kepada Allah, maka aku akan mengingat kalian. Masyaallah. Washkuruni wa la takfurun. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada dan janganlah kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Kata Allah, saya tergantung kepada prasangkaan hamba. Jadi tergantung Allah itu bagaimana prasangkaannya, prasangkaan hamba. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Sebaliknya juga begitu. Wa ana ma'ahu idza dzakara. Dan aku akan selalu bersamanya apabila hamba-hambaku mengingat. Jadi Allah akan selalu bersama kita jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Entah dari perjalanan kita, mau mana tujuan kita sekarang, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, manfaatkan waktu perjalanan kita untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan membaca surat-surat yang kita sudah hafal. Kalau kita sambil menyetir, kita sambil mendengar murotal, dan lain sebagainya. Banyak hal untuk bisa mendatangkan manfaat kepada diri kita. Jadi apabila dia selalu mengingatku, maka aku akan bersamanya pada Allah. Fa in zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi. Jika dia mengingatku dalam jiwanya, maka aku akan mengingat dalam jiwaku kata Allah. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu. Jika dia mengingat jika dia mengingatku dalam suatu permasalahan, zakartuhu fi mala'in khairun minhu, maka aku akan mengingatnya dengan yang lebih baik. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a. Jika dia mendekatiku sejengkal, dia mendekati hambaku ini, mendekatiku dengan sejengkal, taqarrabtu ilayhi dhira'a, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, jika dia mendekati satu hasta, taqarrabtu ilayhi ba'an. Lebih ba'an itu satu depak, sedepak. Jadi lebih jauh lagi Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada hamba-Nya. Wa in atani yamshi ataituhu hawalatan. Jika hambaku mendatangi dengan cara berjalan, maka aku akan mendatangi dengan berlari. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus benar-benar melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita bisa mendapatkan kecintaan Allah, baru kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya sekedarnya saja datang ke masjid untuk menaikkan sholat, hanya mendirikan sholat sekedar sholat saja, udah asal-asalan, sholatnya asal-asalan, penting dia dilihat sudah sholat, dia rajin ke masjid. Tapi dia hanya sekedar datang kelihatan sholat, udah setelah itu pergi. Nanti dia melakukan perbuatan dosa lagi. Ala yasurruka an yazkurka Allah Ta'ala inda mala'in afdal min mala'in alladhi yahyuna ala al-ard. Hal faddalta dzikra an-nas ala dzikrillah wa faddalta an-nas ala al-malaikah. Tidakkah kalian ingin
senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan kehidupan di atas muka bumi ini. Maka kita ingat kepada Allah yang telah memberikan kehidupan di atas muka bumi ini. Atau kita ingin yang mengutamakan ya disebutnya kita di hadapan manusia, kita disebut oleh manusia, itu kita inginkan, atau Allah yang akan menyebut kita? Mana yang kita utamakan? Allah menyebut kita atau manusia menyebut kita? Mana yang kita inginkan? Yang kita inginkan hanya bagaimana kita selalu disebut nama kita Allah Subhanahu wa taala, diingat ada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalian mengutamakan manusia daripada malaikat? Malaikat yang di sekeliling Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat sesuai dengan mereka diciptakan. Jika mereka diciptakan dalam keadaan berzikir, dia akan berzikir. Jika ada malaikat diciptakan untuk berdoa untuk hamba-hambanya, dia akan berdoa untuk hamba, untuk umat manusia. Jadi sesuai dengan penciptaan mereka. Dan para malaikat apabila diciptakan untuk mengingat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengingat semua. Ingatlah si fulan, namanya si fulan bin fulan, ingat selalu. Para malaikat akan menyebut nama orang tersebut. Maka ini jemaah sekalian, kecintaan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir yaitu yang ke-14. Inilah ya 14 poin yang kita akan selesaikan. Yang terakhir adalah ma'rifatul ma yanfiru minhu syaitan, yaitu ya kita mengetahui apa yang bisa membuat syaitan itu lari ya dari kita. Karena syaitan ini yang senantiasa selalu menggoda kita. Udah jangan selalu ibadah, ngapain? Juga kamu semakin miskin, kerja sana, uang gak ada ya buat makan anak istri. Ini memang baik ya bisikannya gitu. Benar juga ya, buat apa saya cuma ibadah aja, kerjaan saya bisa gak dapat apa-apa. Akhirnya udah kerja apa di lambat sana, yang penting saya dapat uang. Saya mau kerja apa saja ya, yang penting dia dapat uang. Apa lu mikir-mikir juga ya. Kalau dapat uang sekarang memang berbuat jahat juga susah didapatkan uang. Kalau mencuri juga susah. Berjuang agar bagaimana caranya supaya dia tidak diketahui oleh orang yang dia ingin targetkan untuk dicuri. Ya. Semaksimal mungkin mereka kerja dengan pelan, bersuara tanpa apa namanya, dia jaga suaranya, langkahnya pun dia jaga. Karena kalau dia cepat-cepat pasti ketahuan. Insyaallah ini godaan syaitan yang begitu kuat kepada manusia. Ya, inna syaitana manba'ur riya'i wasyirk. Ya. Jadi syaitan ini asal ya datangnya riya dan syirik. Jadi asalnya datangnya riya dan syirik datangnya dari syaitan. Wasyarru min nasyatihi, na'udzubillahi min dzalik. Dan perbuatan buruk ini adalah nasyat. Ya, nasyat itu kerajinan ya, maksudnya kebiasaan. Jadi perbuatan buruk, perbuatan riya dan syirik ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh syaitan. Maka kita berlindung dari godaan syaitan. Ya. Maka daripada itu ya, setiap keadaan mengikul di sya'nina wa irsal saraya, bahkan syaitan itu memutus utusan-utusannya untuk memecah belahkan manusia, untuk menggoda manusia. Ini adalah perjuangan mereka. Mereka berjuang untuk menggoda manusia. Adapun kita berjuang untuk melawan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Maka kita harus lawan mereka. Maka di pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas tentang permasalahan atau bab fima yanfiru minhu syaitan. Ya, bagaimana atau cara kita, langkah-langkah kita agar kita terhindar dari syaitan. Maka inilah yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang.
Maka alhamdulillah poin yang ke-14 dari permasalahan kita atau obat dari perbuatan riya atau bagaimana kita terlepas dari perbuatan riya itu sudah selesai kita bahas, ya, sedikit kita ringkas. Ini Masya Allah sampai berapa halaman? Sampai 10 halaman, ya, 10 lembar kurang lebih. Ini pembahasan tentang obat dari riya dan berlepas dari riya. Ya, sebagaimana yang pertama adalah mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik nama-nama dan sifatnya, ya, kemudian kita mengetahui azab dan nikmat kubur, kemudian kita mengetahui bagaimana hadis-hadis yang menjelaskan tentang, ya, azab neraka, kemudian kita mengetahui dengan semampu kita dari apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa di dalam surga, ya. Kemudian mengingat kematian dan memotong dari semua atau meringkas dari semua, menghilangkan semua amal-amal atau harapan atau angan-angan kita. Kemudian kita mengetahui bagaimana dunia, ya, bagian dari dunia itu bagaimana, apakah dia abadi atau akan binasa. Jadi dunia itu ada mubaqahnya, ya. Dunia itu akan binasa, akan hancur semuanya. Kemudian yang ketujuh adalah setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedelapan bagaimana kekhawatiran kita jangan sampai riya itu menjadi, ya, penghujung dari amalan kita. Melakukan perbuatan riya kemudian kita meninggal dunia, maka kita termasuk orang yang su'ul khatimah, waliyadzubillah. Kemudian yang ke-9, memperbanyak amal kebaikan, ya, tanpa harus kita perlihatkan, tanpa kita harus persaksikan, tanpa harus kita memberitahu orang lain, kecuali dalam keadaan darurat seperti puasa, diajak makan bareng tetangga, keluarga, kemudian dia tidak mau ikut makan supaya puasanya selesai, maka sampaikan, maaf saya tidak bisa ikut karena puasanya dalam keadaan darurat. Kemudian yang ke-10, menemani orang-orang yang ikhlas, yang saleh, yang bertakwa, yang saleh. Kita temani mereka, berteman dengan mereka supaya mereka bisa kita dapatkan ilmunya, bisa kita dapatkan akhlaknya, budi pekertinya yang baik. Kemudian yang ke-11, ya, khawatir terkait dari perbuatan riya. Kemudian yang ke-12, al-firar min zanillah, yaitu lari dari celah Allah. Kemudian yang ke-13, senantiasa kita cinta untuk selalu mengingat kepada Allah. Itu lebih kita utamakan daripada cinta diingatkan oleh mengingat manusia. Kemudian yang ke-14, bagaimana kita bisa mengetahui agar kita terhindar dari perbuatan atau godaan syaitan. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana seseorang itu bisa terhindar dari godaan syaitan. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Baik, ada pertanyaan. Benar. Waalaikumsalam. Yang pertama barangkali yang untuk usul PDKM itu, Ustaz berarti bukunya Arab atau bahasa Arab? Ada terjemahannya? Saya belum temukan terjemahannya. Coba nanti saya coba cari, mudah-mudahan ada, ya, jika dia bisa di. Pada DKM Pak Hanifah mencarikan yang terjemahan, kemudian dikopikan setiap tema yang sedang dibahas dan diberikan kepada kita. Insya Allah. Barangkali itu bisa jadi pegangan yang lebih baik. Betul. Maklum Ustaz. Ya. Ingatan, ya. Yang satu apa-apa itu berlupa maksudnya. Iya, betul. Baik, terus kemudian ada pertanyaan satu pertanyaan aja. Di setiap kali kita bertemu dengan 4 bulan hidup yang disucikan, selalu seiring bahwa kebaikan akan dilipat gandakan pahala dan dosa akan dilipat gandakan. Ada pemahaman lain bahwa dosa itu ketika kita lihat dosa, selama tidak dilakukan itu tidak dihukum dosa. Kenapa? Satu, niat dosa, Iya. niat perbuatan dosa, Niat perbuatan. selama tidak dilakukan tidak dihukum dosa. Betul. Nah, ketika dilakukan juga saya tidak pernah menemukan ada sebutan dihitung 10 dosa, dihitung 100 dosa. Kemudian pengertian dilipat gandakannya dosanya apa dalam
setiap kali di bulan suci ini ya, yang di bulan haram. Baik, masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang kita ketahui bagaimana amalan suatu amalan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat-lipat ganda. Dan amalan di sini secara umum amal kebaikan. Apapun amal kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan. Lalu di bulan haram, adapun di bulan yang lainnya, satu amalan dosa yang kita lakukan, maka satu dosa yang kita dapatkan. Ya, satu amalan dosa yang kita lakukan, maka dosa satu hitungannya di bulan lain. Adapun di bulan yang haram yang empat ini, maka Allah a'lam bagaimana Allah melipat gandakan. Apakah menjadi 10 kali lipat atau lebih dari itu? Allah a'lam, tidak ada keterangan yang saya dapatkan dari situ. Tapi di sini akan dilipat gandakan kesalahan kita atau dosa kita dengan berlipat-lipat ganda. Maka dari kata ini yang membuat kita kehati-hatian, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa di bulan haram ini. Kalaupun kita terjatuh di bulan haram ini, di bulan suci ini, kita mohon ampun kepada Allah. Dengan itu Allah juga akan melipat gandakan kebaikan yang lebih baik lagi. Jadi ditimpa lagi dengan yang lebih baik. Ya. Tetapi ada beberapa penjelasan para ulama yang mengatakan, misalnya ada seorang ingin melakukan dosa sekarang. Saya akan melakukan dosa apa saja, misalnya mencuri atau yang lainnya. Ternyata dia tidak jadi untuk melakukan dosa tersebut, karena dia ingat bahwasanya perbuatan dosa tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia perganjaran pahala karena sebab tidak jadinya melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya, apalagi dia ganti dengan amalan yang lebih baik. Ya, segera dia ambil air wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia mohon ampunnya Allah. Saya mohon ampun atas dosa-dosa yang ingin saya lakukan, dan Engkau berikan saya petunjuk sehingga hamba tidak jadi melakukan dosa tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melindunginya. Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan dari amalan yang tadi. Tetapi bagaimana lipat gandaan amal yang buruk, Allah tidak ada yang tahu, karena pahala hanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perjuangan kita untuk menghindar dari perbuatan dosa ini harus kita lakukan. Maka diingatkan di bulan haram ini agar jangan sekali-kali kita melakukan dosa. Ya, dosa-dosa besar, zina, apalagi mencuri, ya syirik, dan lagi jangan kita lakukan tersebut. Hindari ya, sejauh-jauh. Karena itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perbuatan dosa ini dengan berlipat ganda. Bagaimana? Allah hanya Allah yang memberikan ganjaran tersebut kepada hamba-hambanya sesuai dengan niat mereka. Kalau mereka misalnya dari niatnya cuma sekedar untuk menzalimi saudaranya, nanti kalau ketemu saya prank gitu. Nah, ini banyak kan sekarang orang-orang yang suka nge-prank gitu ya. Kalau ketemu Allah sih, dia berjanji ingin melakukan kesalahan sebenarnya atau ingin membalas dendam kepada teman atau saudara. Tetapi ternyata setelah dia ketemu, ternyata saudaranya ini sakit. Oh, dia, ya Allah, saya tadi ingin zalimi dia ya. Dia minta maaf ya, tadi saya ingin datang ke sini mau prank langsung, minta maaf. Itu benar sederhana ya. Ini yang terjadi lumrah banyak sekali di zaman kita sekarang. Baik, Allah Ta'ala alam. Jadi hanya Allah yang tahu bagaimana lipat gandaan dosa-dosa tersebut. Yang penting kita di bulan-bulan yang sudah diberitahukan oleh Allah ini, agar jangan kita menzalimi diri kita. Sebagaimana disebutkan dalam ayatnya, fala tazlimu anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan ini. Ya, itu di penghujung ayatnya, jangan kalian zalimi diri kalian. Dengan apa? Dengan perbuatan kesalahan atau perbuatan dosa. Allah Ta'ala. Baik, Pak. Ini penjelasan mengenai menghindari adanya firqah-firqah yang sehingga pengikutnya fanatik dan kemudian saling celah. Ya, betul. Kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah aja. Menghindari firqah-firqah yang banyak mengakui dirinya paling benar ya, satu sama lain saling mencela atas amalan mereka. Ya dengan belajar. Bagaimana kita bisa menghindari itu ya dengan belajar. Karena kita tidak mungkin mengetahui. Ya, sekarang misalnya ada yang memprovokasi yang seperti ini, itu
ajarannya hanya selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Kalau kita sudah kembali dari dulu katanya, kalau kita sudah kembali dari dulu, ini memang buat kita panas katanya kalau kita mendengar. Sudah, jangan kita biar, jangan kita ladeni seperti itu. Biarkan saja mereka berkuar. Yang penting kita sudah punya pemahaman, yang punya keyakinan. Dengan cara apa tadi? Belajar. Terus kita selami terus namanya ilmu pengetahuan dalam agama ini. Karena belajar ini cuma kalau kita hitung dari berapa tahun kita mulai mengenal sunnah, ya, dan kita mengenal sunnah sudah berapa maksimal kita belajar. Oke, alhamdulillah kita dapat petunjuk, kita sudah mengetahui amalan ini ada contohnya dari Nabi atau tidak, sudah kita ketahui. Tetapi bagaimana maksimal kita untuk belajar mencari tentang satu hadis? Bagaimana perjuangan para ulama dulu? Satu hadis saja mereka harus berjuang, ya, melakukan perjalanan sebulan 2 bulan untuk dapatkan satu hadis. Sekarang kita bagaimana perjuangan kita? Apakah kita betul-betul berjuang atau hanya sekedar menyimak, mendengar saja? Oh, kata Ustaz sih begini, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan sebatas itu, Pak. Ya, sebatas kita mendengar saja ya nggak cukup. Maka kita harus belajar terus. Minimal kita belajar, ya, di majelis ilmu seperti ini. Alhamdulillah kita duduk, kita dengar, kita catat, apalagi Masya Allah ini yang disampaikan Ustaz tadi, mereka catat, kemudian mereka amalkan, ini lebih bagus lagi. Maka insya Allah, ya, terus kita tingkatkan menuntut ilmu. Dengan itu kita bisa memahami titik terang mana yang Rasulullah SAW perintahkan dan mana Rasulullah SAW larang, insya Allah. Maka itu sangat bagus sekali masukan dari jemaah untuk, mungkin mudah-mudahan saya dapat terjemahannya. Saya belum tahu ini sudah diterjemah atau tidak, ya, tapi saya akan coba mencari kitabnya, insya Allah. Allah Ta'ala alam. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.